Bab 711. Di bawah setengah suci, lewati batas, mati. Pedang itu membawa sinar cahaya pedang panjang dan ditembak ke arah wanita itu. Di mana pedang panjang itu lewat ada celah panjang di angkasa. Tidak hanya itu, ruang di sekitar pedang itu bergetar hebat pada saat ini, seolah-olah telah menerima dampak yang mengerikan. Jiwa pedang tingkat ke-11. Ruang sobek. Melihat adegan ini, pupil Raisa kian menyusut menjadi titik, dan seluruh dirinya tampak kehilangan jiwa, karena intuisi mengatakan kepadanya bahwa jika pedang itu mengenai dirinya, dia tidak akan bisa menangkisnya. Pada saat ini, dia agak mengerti apa yang dikatakan pria bertopeng sebelumnya, dan juga mengerti mengapa pria bertopeng begitu takut pada orang bernama Ye yang ini. Karena Ye yang ini terlalu menakutkan. Wajah wanita yang muncul juga berubah. Dia tidak menyangka pria di depannya dengan pedang biasa akan begitu menakutkan. Dia juga merupakan jiwa pedang alam langit tingkat pertama, tetapi jiwa pedang yang terkandung dalam pedang ini memberinya perasaan bahaya yang sangat kuat. Tidak sembrono, wanita itu mengayunkan pedang dengan kedua tangannya, lalu pedang itu disilangkan dan dibanting. Tebasan spiral. Di akhir ucapannya, sebuah energi pedang dan aura pedang memancar. Begitu muncul, energi pedang dan aura pedang dengan cepat terjerat, dan kemudian membentuk spiral. Yang terpenting adalah energi pedang dan aura pedang adalah tingkat 11. Di mata Raisa Kian dan yang lainnya, aura spiral pedang dan energi pedang serta pedang warrior yang meledak bersama dengan ganas. Ada sesaat keheningan. Bang! Energi pedang spiral dan aura pedang meledak berkeping-keping, dan kecepatan pedang warrior yang tidak berkurang, dan langsung mendatangi wanita itu. Pupil wanita itu menyusut dengan hebat, dan untuk pertama kalinya ada ekspresi ngeri di matanya. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan pria di depannya. Pedang telah datang ke depan, dan sudah terlambat untuk menghindar. Wanita itu tidak punya pilihan selain menumpuk pedang bersama-sama untuk memblokirnya di depan. Bang! Wanita itu terbang langsung. Setelah terbang beberapa puluh kaki, dia menabrak dinding. Dinding itu bergetar hebat, dan kemudian runtuh dengan keras. Namun tak lama kemudian, wanita itu berdiri. Saat dia berdiri, dia akan melakukan gerakan lain, tetapi dia terkejut menemukan bahwa pisau dan pedang di tangannya hilang. Pada saat ini, dia ingat bahwa pedang di tangannya telah hancur berkeping-keping. Itu senjata Dao. Wanita itu menekan kengerian saat ini, memandang warrior yang, dan berkata, "Siapa kamu sebenarnya?" Warrior yang tidak menjawab wanita itu, tetapi melihat ke atas kepalanya. Saat ini, Mimi Lei masih mengisap petir. Setelah mengisap guntur dewa ungu yang tak terhitung jumlahnya, Mimi Lei juga mulai berubah, yaitu, tubuhnya sedikit lebih besar dari sebelumnya, dan nafas Mimi Lei jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meski guntur dewa hitam itu tidak mengancam Mimi Lei sedikit pun sejauh ini, ada perasaan tidak enak di hatinya. Dia pendekar hitam spesies penentang. Pada saat ini, Raisa Kian tiba-tiba berkata dengan keras, "Fiona Su, bunuh dia, kamu cepat bunuh dia." Untuk pria bernama Ye yang di depannya, dia benar-benar takut, tidak hanya takut pada kekuatan lawan, juga takut dengan kekejaman pihak lain. Pendekar hitam spesies penentang. Wajah perempuan bernama Fiona Su berubah drastis, tangannya berbalik, pisau api dengan bara api dan pedang hitam dengan udara dingin muncul di tangannya, dan berkata, "Pendekar hitam spesies penentang, kamu berani membobol klan api suci kami, masih membantai klan api suci, kamu sangat berani." Saat dia berkata, seberkas api keluar dari tubuhnya.
Setelah sinar api terbang ke udara, itu meledak langsung, dan kemudian menghilang. Ya, bunuh dia, bunuh dia. Seluruh wajah Raisa kian berubah. Dia tahu bahwa jika pria di depannya tidak mati, dialah yang akan mati. Tapi Fiona Su tidak menyerang karena dia tidak yakin. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menahan pendekar hitam spesies penentang di depannya karena dia sudah memanggil penyelamat. Warrior yang mengalihkan pandangannya dan menatap Raisa Qian. Wajah Raisa Qian berubah drastis, dan dia melangkah mundur tanpa sadar, dan berkata dengan suara tegas, Ye Yang, jika kamu berani membunuhku, aku, kakekku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Kakekku setengah suci, kamu sekuat apapun juga tidak lebih kuat dari setengah suci. Sekarang kamu berlutut dan memohon belas kasihan, mungkin kakekku bisa mengampunimu. Tolol. Warrior yang menjentikkan jarinya, dan 4 energi pedang melesat keluar. Raisa Qian terkejut, namun pada saat ini, Fiona Su di samping tiba-tiba berteriak, dan kemudian sebuah energi pedang dan aura pedang keluar, menebas ke arah 4 energi pedang warrior yang. Namun, tepat ketika aura energi pedang hendak mengenai keempat energi pedang warrior yang, sebuah cahaya ungu tiba-tiba mengenai aura pedang dan energi pedang Fiona Su, dan ketiganya tiba-tiba meledak dan menghilang di udara. Fiona Su menatap macan tutul ungu di bahu warrior yang, macan tutul ungu mengerjap, lalu melambaikan kaki kecilnya, seolah pamer. Pada saat ini, teriakan Raisa Qian tiba-tiba terdengar di lapangan. Fiona Su menoleh untuk melihat dan melihat bahwa anggota tubuh Raisa Qian tertusuk oleh energi pedang, dan darah terus mengalir keluar. Pada saat ini, cahaya ungu menyelimuti Raisa Qian, dan kemudian, Raisa Qian menghilang tepat di tempatnya, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di kaki warrior yang. Apa yang akan kamu lakukan? Seru Fiona Su. Warrior yang mencibir dan berkata, intuisi memberitahu aku bahwa status kamu di klan api suci tidak rendah. Jika demikian, maka kamu akan dibiarkan hidup untuk saat ini. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya, dan sebilah pedang hitam alam dao muncul di tangannya, dan kemudian diayunkan dengan ganas. Fiona Su kaget dan hanya ingin menyerang, tapi sudah terlambat, pedang 4 energi itu langsung menembus bahu dan kakinya. Sangat cepat. Setelah mengatakan ini, Fiona Su menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia juga muncul di bawah kaki warrior yang. Mata Fiona Su dipenuhi dengan kekosongan. Dia menghadapi lawan dengan level yang sama, tapi tidak mampu menangani bahkan satu gerakan. Warrior yang menatap pria bertopeng itu, tanpa basa-basi, baru saja akan bertindak, tetapi Remy muncul di depannya. Remy menatap lurus ke arah warrior yang dan berkata, apakah kamu pendekar hitam spesies penentang? Tidak peduli siapa aku tidak akan menyakitimu, kata warrior yang. Remy melihat sekeliling, di sekelilingnya adalah mayat, beberapa dari mereka tidak mati, masih mengerang. Melihat semua ini, Remy tersenyum sedih, dan berkata, kecuali para jenius dari 3 jenius pertama kelompok suci dan peringkat suci, tidak ada seorang pun di tanah suci yang dapat dengan mudah membunuh master yang setingkat alam kaisar. Jika ada, maka hanya pendekar hitam spesies penentang. Aku membawa pendekar hitam spesies penentang kembali ke klan api suci dan menyembuhkanmu. Aku akan membunuhmu. Saat dia berkata, palu merah di tangan Remy diayunkan, dan dia datang ke warrior yang dalam sekejap. Warrior yang mengulurkan tangannya dan dia menangkap palu merah. Pada saat ini, Remy terbang ke depannya tiba-tiba,
dan kemudian menghancurkan warrior yang dengan palu merah yang tersisa di tangannya. Warrior yang sedikit mengernyit, melancarkan pukulan, dan menghantam palu merah itu. Bang! Dengan suara keras, kekuatan yang kuat langsung mengguncang Remy terbalik. Pada saat ini, macan tutul ungu mengayunkan kaki kecilnya, dan cahaya ungu menyelimuti Remy, dan pada saat berikutnya, Remy muncul tepat di samping warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan tak terhitung banyaknya niat pedang yang mengembun dari jiwa pedang itu langsung menjebak Remy, membuatnya tak bisa bergerak. Aku harus membunuhmu. Remy memelototi warrior yang niat membunuh di matanya sangat menakjubkan. Tapi kamu tidak bisa mengalahkanku sekarang, kata warrior yang. Kamu. Remy marah. Warrior yang melambaikan tangannya dan berkata, banyak hal akan menjadi jelas bagi kamu di masa depan. Pada saat itu, kamu ingin menjadi musuh aku atau teman aku, terserah kamu untuk memilih. Sekarang, kamu berperilaku lebih baik, karena satu pukulan aku bisa menjatuhkanmu. Dia tidak ingin menjelaskan, penjelasannya sekarang tidak ada artinya. Kemunculan guntur Dewa Hitam tidak dapat dijelaskan bahkan jika dia memiliki 100 mulut. Bagaimana kamu bisa masuk ke klan api suciku? Fiona Su berkata dengan sungguh-sungguh. Dunia magma memiliki master setengah suci, masuk akal master setengah suci dari dunia luar bahkan tidak bisa masuk. Tetapi yang di depannya masuk diam-diam, tetapi masih di klan api suci. Dibawa oleh si jalang Remy, Raisa kian tiba-tiba meraung. Ini semua gara-gara dia, si jalang ini, dia berkolusi dengan pendekar hitam spesies penentang, dia pasti mati, dan kakeknya juga pasti mati, haha. Mati. Plok. Sebuah pedang tiba-tiba menamparkan wajah Raisa Kian, wajahnya tiba-tiba membengkak. Kamu. Raisa Kian memelototi warrior yang baru saja akan mengatakan sesuatu, tapi plok. Dengan suara nyaring, wajah Raisa Kian menjadi semakin bengkak. Ye Yang, kamu mati. Plok. Ah. Raisa Kian melolong seperti babi. Plok, plok, plok. Setiap kali Raisa Kian mengucapkan sepatah kata pun, warrior yang menamparnya, dan dalam beberapa saat, seluruh wajah Raisa Kian benar-benar berubah bentuk. Bahkan jika kakeknya ada di sini, khawatirnya dia tidak akan mengenalinya. Raisa Kian ingin berbicara, tetapi tidak bisa mengatakannya saat ini, dia hanya bisa menatap warrior yang dengan getir. Kamu tidak bisa melarikan diri, kata Fiona Su tiba-tiba. Warrior yang melirik ke sisi lain dengan acuh tak acuh, dan berkata, aku tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Berani. Pada saat ini, ada raungan besar dari langit tiba-tiba, dan kemudian, sebuah tangan besar muncul dari langit, tangan besar itu merobek ruang lagi, dan meraih warrior yang dengan keras. Ye, Yang, kamu mati, kamu mati. Pada saat ini, Raisa Kian membuka mulutnya, dan suaranya keluar terbata-bata. Minggir. Suaranya seperti ledakan guntur yang teredam, cahaya pedang membubung ke langit dari tangan warrior yang, cahaya pedang menembus langit, dan menghantam tangan raksasa itu. Bang! Terdengar suara keras. Angkasa di langit bergetar hebat, cahaya pedang menghilang, dan tangan raksasa itu menarik diri dalam sekejap. Kemudian, seorang lelaki tua muncul di depan warrior yang. Lelaki tua itu tampak serius, dia melirik bekas pedang di tangannya, lalu melihat guntur Dewa Hitam di atas kepala warrior yang, dan berkata, jiwa pedang tingkat langit, serangan fatal. Bagaimana kamu bisa tahu ilmu gaib kultivator pedang kelompok suci dan guntur Dewa Hitam? Kamu adalah pendekar hitam spesies penentang. Pada saat ini,
Api dan pita cahaya tiba-tiba muncul dari segala arah, dan kemudian master klan api suci yang tak terhitung jumlahnya muncul di lapangan. Berani membantai pendekar hitam klan api suci. Seorang master alam kaisar klan api suci melihat sekeliling mayat, tiba-tiba marah, dan kemudian menyerang warrior yang dengan ganas. Hush! Sebuah cahaya pedang melintas di lapangan, dan master alam kaisar klan api suci berhenti secara fisik. Kamu, master klan api suci belum berbicara. Tiba-tiba, semburan darah keluar dari tenggorokannya. Wajah semua orang berubah drastis. Warrior yang mengayunkan pedang hitam di tangannya, dan sebuah energi pedang menghunus pedang sepanjang 100 kaki menandai 10 kaki di depannya, berkata, di bawah setengah suci, lewati batas, mati. Bersambung.